Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah. Halaman 34 Kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu sistem persamaan linier dua variabel, pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya, perhatikan pada halaman 34 pada bagian penerapan. Yang ketujuh adalah perdagangan. Harga 3 tangkai bunga lili dan 10 tangkai bunga mawar adalah Rp86.000. Buatlah persamaan linier dari masalah tersebut. Dari soal nomor 7 ini diketahui misalnya adalah P sebagai harga satu tangkai dari bunga lili. Kemudian misalkan Q itu adalah harga satu tangkai dari bunga mawar. Kita akan cari persamaan liniernya. Berarti 3 tangkai bunga lili, berarti harga 3 tangkai bunga lili, berarti 3 dikalikan satu tangkai bunga lili adalah P, berarti 3 dikalikan P, kemudian ditambah 10 tangkai bunga mawar, berarti 10 dikalikan harga satu tangkai bunga mawar yaitu Q, berarti 10 Q sama dengan 86.000. Jadi persamaan liniernya adalah 3P ditambah 10 Q sama dengan 86.000. Selanjutnya nomor 8. Selesaikan sistem persamaan berikut. Yang A, negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 5. Kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian 2X dikurangi 5Y sama dengan 8. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kita akan mencari nilai X dan nilai Y-nya. Maka untuk mencari nilai Y, kita akan mengeliminasi variabel dari X. Persamaan yang pertama, negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 5. Kemudian persamaan yang kedua, 2X dikurangi 5Y sama dengan 8. Karena yang akan kita hilangkan adalah, atau kita eliminasi adalah variabel X, maka nilai X-nya harus sama. Maka persamaan yang pertama adalah dikalikan 2. Maka menjadi negatif 2X ditambah 6Y sama dengan negatif 10. Kemudian yang kedua persamaannya adalah dikalikan 1, yaitu 2X dikurangi 5Y sama dengan 8. Karena yang pertama nilainya negatif 2X, yang kedua adalah 2X. Untuk mengeliminasi maka kita jumlahkan. Negatif 2X ditambah 2X adalah 0. 6Y ditambah negatif 5Y adalah Y. Kemudian negatif 10 ditambah 8 adalah negatif 2. Maka nilai Y-nya adalah 2. Selanjutnya substitusi nilai Y sama dengan negatif 2 ke salah satu persamaan. Misalnya ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 5. Masukkan nilai Y-nya. Maka negatif X ditambah 3 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 5. 3 dikalikan negatif 2 adalah negatif 6. Sehingga negatif X sama dengan negatif 5. Kemudian negatif 6 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi tambah 6. Maka negatif X sama dengan 1, sehingga X-nya adalah negatif 1. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 5 dan 2X dikurangi 5Y sama dengan 8 adalah negatif 1, negatif 2. Selanjutnya nomor 8 yang B, yaitu X dikurangi 2Y sama dengan negatif 9. Kita rubah dulu ke bentuk X sama dengan 2Y sama dengan negatif 9. Ini sebagai persamaan yang pertama.
Kemudian 1/4 X dikurangi 1/2Y sama dengan 10. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kita substitusikan nilai X sama dengan 2Y dikurangi 9 ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, 1/4 X dikurangi 1/2Y sama dengan 10. Substitusi nilai X-nya dengan 2Y dikurangi 9. Maka 1/4 dikali dalam kurung 2Y dikurangi 9 ditambah 1/2Y sama dengan 10. 1/4 dikali 2Y adalah 1/2Y atau 2/4Y itu sama 1/2Y. Kemudian 1/4 dikali negatif 9/4 berarti dikali negatif 9 adalah negatif 9/4. Dikurangi 1/2Y sama dengan 10. 1/2Y dikurangi 1/2Y adalah 0. Sehingga negatif 9/4 itu ternyata tidak sama dengan 10. Maka penyelesaian dari sistem persamaan X dikurangi 2Y sama dengan negatif 9 dan 1/4 X dikurangi 1/2Y sama dengan 10 itu tidak memiliki penyelesaian. Selanjutnya yang C. Persamaannya adalah 5X ditambah 10Y sama dengan 25. Kemudian yang keduanya 15X ditambah 30Y sama dengan 75. Kita akan eliminasi variabel X-nya karena kita akan mencari nilai Y. Perhatikan, untuk 5X ditambah 10Y sama dengan 25, kemudian 15X ditambah 30Y sama dengan 75. Karena kita akan mengeliminasi nilai X, maka nilai X-nya kita samakan untuk koefisiennya. Maka persamaan yang pertama, berarti 5X ditambah 10Y sama dengan 3 dikalikan 3. Hasilnya adalah 15X ditambah 30Y sama dengan 75. Kemudian persamaan keduanya tetap 15X ditambah 30Y sama dengan 75. Kita kurangi karena kita akan mengeliminasi nilai dari X. 15X dikurangi 15X hasilnya adalah 0. 30Y dikurangi 30Y hasilnya adalah 0. Kemudian 75 dikurangi 75 adalah 0. Maka 0 sama dengan 0. Sehingga penyelesaian dari persamaan 5X ditambah 10Y sama dengan 25 dan 15X ditambah 30Y sama dengan 75 adalah memiliki banyak penyelesaian. Artinya garisnya nanti akan berhimpit. Selanjutnya sama yang ke-9, tentukan nilai N agar sistem persamaan berikut tidak memiliki penyelesaian. Ketika persamaan misalnya AX ditambah B sama dengan C, kemudian PX ditambah QY sama dengan R, maka apabila A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, maka sistem persamaan tidak memiliki penyelesaian. Jadi ini syarat untuk sistem persamaan tidak memiliki penyelesaian. Maka untuk persamaan negatif X ditambah 2Y sama dengan negatif 7, kemudian 2X dikurangi NY sama dengan 9, syaratnya adalah A per P sama dengan B per Q. Berarti A nya adalah negatif 1 dibagi P, P-nya adalah 2 sama dengan B, B-nya adalah 2 dibagi N-nya adalah negatif N. Negatif 1 dikalikan negatif N sama dengan 2 dikalikan 2. Maka N-nya sama dengan 4. Ini 2 dikalikan 2. Jadi agar sistem persamaannya untuk persamaan negatif X ditambah 2Y kemudian 2X dikurangi NY sama dengan 9 itu tidak memiliki penyelesaian adalah nilai N nya sama dengan 4. Kemudian yang B, syaratnya juga sama karena ini tidak memiliki penyelesaian. Jadi syaratnya adalah A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R. Ini syaratnya tidak memiliki penyelesaian. Maka ketika 7X dikurangi 3Y sama dengan negatif 13, kemudian NX dikurangi 6Y sama dengan 23, maka A per P sama dengan B per Q itu sama saja dengan A-nya adalah 7. 7 dibagi N-nya adalah N. Jadi 7 per N sama dengan B-nya adalah negatif 3 dibagi Q-nya adalah negatif 6. Kita perkalian silang. Maka negatif 3 dikalikan N sama dengan 7 dikalikan negatif 6. Negatif 3 dikalikan N adalah negatif 3N. 7 dikalikan negatif 6 adalah negatif 42.
Sehingga nilai N-nya adalah negatif 42 dibagi negatif 3, hasilnya adalah 14. Jadi nilai N agar sistem persamaan 7X dikurangi 3Y sama dengan negatif 13 dan NX dikurangi 6Y sama dengan 23 itu tidak memiliki penyelesaian, maka nilai N-nya sama dengan 14. Selanjutnya soal nomor 10. Tentukan nilai P ditambah Q jika diketahui sistem persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 7 ditambah P. Kemudian persamaan yang keduanya dalam kurung P dikurangi 2X dikurangi 4Y sama dengan 9 dikurangi Q. Syarat dari sistem persamaan yang memiliki banyak penyelesaian, di mana A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Maka sistem persamaan memiliki banyak penyelesaian. Perhatikan persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 7 ditambah P. Kemudian dalam kurung P dikurangi 2 dikalikan X dikurangi 4Y sama dengan 9 per Q. Syarat yang pertama A per P sama dengan B per Q, di mana nilai A-nya adalah 3, nilai P-nya adalah P dikurangi 2. Nilai B-nya adalah 4, kemudian nilai Q-nya adalah negatif 4. 4 dikalikan dalam kurung P dikurangi 2 sama dengan 3 dikalikan negatif 4. Kita perkalian silang. 4 dikalikan P adalah 4P. 4 dikalikan negatif 2 adalah negatif 8 sama dengan 3 dikalikan negatif 4 adalah negatif 12. Maka 4P sama dengan negatif 12. Kemudian negatif 8 pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan, maka menjadi positif 8. 4P sama dengan negatif 4. Sehingga nilai P-nya adalah negatif 4 dibagi 4, hasilnya adalah negatif 1 untuk nilai P-nya. Kemudian syarat yang kedua adalah di mana B per Q-nya itu sama dengan C per R. B per Q sama dengan C per R. B-nya berapa? 4. Q-nya adalah negatif 4 sama dengan C per R. Berarti 7 ditambah P dibagi 9 dikurangi Q. Kita perkalian silang. Kita masukkan terlebih dahulu nilai P-nya. 4 per negatif 4 sama dengan 7 dikurangi P-nya udah diketahui negatif 1. 7 dikurangi 1 dibagi 9 dikurangi P. Maka 4 per negatif 4 sama dengan 7 dikurangi 1 adalah 6 dibagi 9 dikurangi Q. Kita perkalian silang. 4 dikalikan dalam kurung 9 dikurangi Q sama dengan 6 dikalikan negatif 4. 4 dikalikan 9 adalah 36. Kemudian 4 dikalikan negatif Q adalah 4Q negatif 4Q sama dengan 6 dikalikan negatif 4 adalah negatif 24. Sehingga negatif 4Q sama dengan negatif 24 dikurangi 36. Negatif 4 dikurangi negatif 36 adalah negatif 60. Negatif 60 dibagi negatif 4 adalah 15. Sehingga nilai Q-nya adalah 15. Jadi P ditambah Q adalah P-nya berapa? P-nya adalah negatif 1. Q-nya adalah 15. Berarti negatif 1 ditambah 15. Hasilnya adalah 14. Kemudian nomor 11, ini masalah perdagangan juga. Harga 5 kg jeruk dan 2 kg apel adalah 125.000. Sedangkan harga 3 kg jeruk dan 4 kg apel adalah 131.000. Tentukan uang yang harus dibayarkan untuk membeli 7 kg jeruk dan 1 kg apel. Berarti kita harus mencari harga 1 kg jeruk dan harga 1 kg apel terlebih dahulu. Misalkan X itu sebagai harga 1 kg jeruk, kemudian Y sebagai harga 1 kg apel. Jadi kita akan mencari nilai X dengan nilai Y-nya. Perhatikan pernyataan yang pertama. Harga 5 kg jeruk dan 2 kg apel, berarti 5 dikalikan X ditambah 2 dikalikan Y adalah 125.000. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian harga 3 kg jeruk berarti 3X ditambah 4 kg apel berarti 4Y sama dengan 131.000. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kita akan eliminasi variabel Y. Maka 5X ditambah 2Y sama dengan 125.000. Kemudian 3X ditambah 4Y sama dengan 131.000. Karena kita akan mengeliminasi nilai Y, maka koefisiennya harus sama. Jadi yang 2Y ini harus menjadi 4Y. Maka persamaan yang pertama dikalikan 2, itu menjadi 10X ditambah 4Y sama dengan 250.000. Kemudian persamaan yang keduanya tetap dikalikan 1, berarti 3X ditambah 4Y sama dengan 131.000.
Karena 4Y dengan 4Y ini akan kita eliminasi, maka kita kurangi 4Y ditambah negatif 4 dikurangi 4Y hasilnya adalah 0. 10X dikurangi 3Y hasilnya adalah 7X. 250.000 dikurangi 130.000 adalah 119.000, sehingga nilai X nya adalah 119.000 dibagi 7, yaitu harganya adalah 17.000, maka nilai X nya adalah 17.000. Kemudian substitusi nilai X 17.000 itu ke salah satu persamaan di atas, misalkan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah 5X ditambah 2Y sama dengan 125.000. Substitusi nilai X nya, maka 5X adalah 5 dikalikan 17.000 ditambah 2Y sama dengan 125.000. 17.000 dikalikan 5 adalah 85.000 ditambah 2Y sama dengan 125.000. Maka 2Y adalah 125.000 dikurangi 85.000. Hasilnya adalah 40.000. Jadi 2Y sama dengan 40.000, sehingga nilai Y nya adalah 40.000 dibagi 2, yaitu 20.000. Kemudian perhatikan, tentukan uang yang harus dibayarkan apabila membeli 7 kg jeruk dan 1 kg apel, berarti 7 kg jeruk, berarti 7 dikalikan X ditambah 1 kg apel ditambah Y. Substitusi nilai X dengan nilai Y nya. Nilai X nya berapa? 17.000, berarti 7 dikalikan 17.000 ditambah nilainya adalah 20.000. Nilai Y nya yaitu 20.000. 7 dikalikan 17.000 119.000 ditambah 20.000 hasilnya adalah 139.000. Jadi uang yang harus dibayarkan untuk membeli 7 kg jeruk dan 1 kg apel adalah Rp139.000. Selanjutnya soal nomor 12. Ini geometri. Diketahui dua buah sudut saling berpenyiku. Besar sudut yang lebih besar adalah 6 derajat lebih dari 4 kali ukuran sudut yang lebih kecil. Tentukan besar kedua sudut tersebut. Misalkan sudutnya adalah sudut X dan sudut Y. Sudut X dan Y ini adalah dua sudut yang saling berpenyiku. Kemudian X lebih besar dari Y. Misalkan X lebih besar dari Y. Perhatikan pernyataannya. Diketahui dua sudut saling berpenyiku, berarti X ditambah Y itu hasilnya adalah 90 derajat. Jadi X ditambah Y sama dengan 90 sebagai persamaan yang pertama. Kemudian besar sudut yang lebih besar, berarti X sama dengan besarnya lebih besar 6 derajat lebih dari 4 kali ukuran sudut yang lebih kecil, berarti 4Y. Karena lebih besar maka ditambah 6, lebih besar 6 derajat. Jadi persamaan yang keduanya X sama dengan 4Y ditambah 6. Substitusikan nilai X sama dengan Y ditambah 6 ke persamaan yang pertama. X ditambah Y sama dengan 90. Maka X nya adalah 4Y ditambah 6, kemudian ditambah Y sama dengan 90. 4Y ditambah Y hasilnya adalah 5Y sama dengan 90 dikurangi 6, sehingga 5Y sama dengan 84. Maka nilai Y adalah 84 dibagi 5, hasilnya adalah 16,8 derajat. Selanjutnya substitusi nilai Y 16,8 derajat ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan yang kedua. X sama dengan 4Y ditambah 6. Maka substitusikan nilainya adalah 16,8. Berarti X sama dengan 4 dikalikan 16,8 ditambah 6. 4 dikalikan 16,8 adalah 67,2 ditambah 6. Hasilnya adalah 73,2. Jadi besar kedua sudut adalah 16,8 derajat dan 73,2 derajat. Jadi nilai Y-nya 16,8 derajat dan nilai X-nya adalah 73,2 derajat. Selanjutnya soal nomor 13 ini mengenai kecepatan. Alex dan Dapa adalah atlet balap sepeda. Mereka sedang melakukan balapan dengan jarak rute balap sejauh 2 km. Kedua pembalap mulai dengan waktu yang sama dan melajui dengan kecepatan konstan. Berikut tabel yang memberikan informasi tentang waktu dan jarak yang ditempuh Dava mengendarai sepeda. Jadi pertama kita bahas dulu kasus Dapa.
Pada kasus dapat berarti titiknya itu adalah 6,180 dan 9,270. Ini adalah titiknya untuk kasus dapat. Persamaan garis lurus rumusnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi 1. Misalkan ini 6 dengan 180 itu sebagai X1 dan Y1, maka 9 dan 270 ini sebagai X2 dan Y2. Berarti Y dikurangi Y1 nya 180 dibagi Y2 nya adalah 270 dikurangi 180 sama dengan X dikurangi X1 nya adalah 6 dibagi X2 nya 9 dikurangi X1 nya adalah 6. Maka Y dikurangi 180 dibagi 270 dikurangi 180 adalah 90. Sama dengan X dikurangi 6 dibagi 9 dikurangi 3, 6 adalah hasilnya 3. Kita perkalian silang. 3 dikalikan Y dalam kurung Y dikurangi 180 sama dengan 90 dikalikan X dikurangi 6. 3 dikalikan Y adalah 3Y. 3 dikalikan negatif 180 adalah 3 negatif 540. Kemudian 90 dikalikan X adalah 90X. 90 dikalikan negatif 6 adalah negatif 540. Maka 3Y sama dengan 90X. Kemudian dikurangi 540. Ditambah lagi 540. Karena yang 540 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Maka 3Y sama dengan 90X. Ini persamaan untuk kasus dapat. Maka Y-nya adalah 30X. Kemudian perhatikan pada kasus Alex. Alex menempuh seluruh balapan dengan kecepatan tetap 30 meter per detik. Kasus Alex, V atau kecepatan adalah 30 meter per detik. Maka jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu, di mana kecepatannya adalah 30, waktunya adalah X. Misalkan waktunya adalah X. Maka pada kasus Alex ini Y sama dengan 30X. Apabila kita lihat persamaan yang kasus dapat dengan persamaan kasus Alex, ternyata persamaannya sama, yaitu Y sama dengan 30X. Karena persamaan dapat dan Alex sama, yaitu Y sama dengan 30X, artinya grafik kedua garis berhimpit, sehingga perlombaan adalah seri. Berarti tidak ada pemenangnya. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran matematika kelas 9 halaman 34 kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.